Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Yusofa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah seluruh komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba secara nyata. Hardware berfungsi sebagai eksekutor fisik dari instruksi-instruksi yang diberikan. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, perangkat masukan atau input, alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Otak dari komputer yang bertugas mengolah data dan instruksi yang diterima. Contohnya adalah CPU, RAM, dan GPU. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data. Contoh, monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau storage, media untuk menyimpan data secara permanen atau jangka panjang. Contohnya adalah SSD, HDD atau hard disk, dan flash disk. Yang kedua, perangkat lunak, software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, atau program elektronik yang dituliskan dalam bahasa pemrograman. Software tidak memiliki bentuk fisik, melainkan jembatan yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Secara umum, software dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem operasi, yaitu software paling mendasar yang mengolah seluruh hardware dan menjadi wadah bagi software lainnya untuk berjalan. Contohnya Windows, Linux, Android, dan iOS. Perangkat lunak aplikasi, program yang dibuat untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Contohnya Microsoft Word, Google Chrome, atau dan lain-lainnya. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman, alat yang digunakan programmer untuk menulis, menguji, dan mengembangkan software baru. Contohnya adalah Android Studio. Lalu, bagaimana hardware dan software berkomunikasi? Hardware dan software tidak langsung saling memahami secara instan. Hardware hanya mengerti sinyal listrik binder 0 dan 1 atau on dan off. Sedangkan software modern dituliskan dengan bahasa manusia yang terstruktur seperti Python atau Java. Agar bisa saling menyambung, ada komponen perantara yang disebut file driver. File driver yaitu software khusus yang berfungsi sebagai penerjemah antara sistem operasi dengan hardware spesifik. Tanpa driver, OS tidak akan tahu cara memaksimalkan fungsi hardware tersebut. Contohnya, jika kamu memasang kartu grafis VGA charge baru untuk game, kamu harus menginstal driver grafisnya agar game tersebut bisa berjalan dengan visual yang mulus. Siklus kerja komputer. Untuk melihat bagaimana keduanya bekerja sama, mari kita ambil contoh sederhana seperti kamu mengetik huruf A di keyboard hingga muncul di layar. Prosesnya mengikuti siklus input, proses, dan output. Yang pertama, input. Kamu menekan tombol A pada keyboard. Kedua, penerjemah atau driver. Keyboard mengirimkan sinyal elektrik ke komputer. Driver keyboard menerjemahkan sinyal tersebut menjadi kode yang dipahami oleh sistem operasi. 3. Pemrosesan. Sistem operasi memberitahu aplikasi mengolah kata, misal Microsoft Word, bahwa ada input huruf A. CPU memproses instruksi ini menggunakan bantuan memori RAM untuk menahan data sementara. Yang keempat, output hardware. OS mengirim pemerintah ke kartu grafis yang merender visual huruf A, lalu menampilkannya di layar monitor dalam hitungan milidetik. 3. Masalah klasik, hardware dan software, atau troubleshooting. Ketika komputer lambat atau rusak, memahami perbedaan hardware dan software akan sangat membantu kita dalam mendiagnosis masalah. Masalah pada hardware atau fisik. Gejala, komputer tiba-tiba mati total, muncul layar biru berulang kali atau blue screen, yang disebabkan oleh gagalnya hardware, atau terdengar bunyi beep berulang saat dinyalakan. Lalu penyebabnya adalah suhu terlalu panas, overheating, debu menumpuk, komponen konslet, atau masa pakai habis, terutama pada baterai yang sering terjadi seperti itu. Yang keempat, tren masa kini, meleburnya batas hardware atau software. Di era modern sekarang, batasan antara hardware dan software menjadi semakin tipis berkat beberapa inovasi teknologi. Contohnya adalah cloud computing, komutasi awan. Dulu,
Untuk menjalankan software berat, kamu butuh hardware berspesifikasi tinggi. Sekarang, dengan cloud, kamu bisa menjalankan software canggih atau game berat di laptop jadul. Karena proses pengolahan hardware-nya dilakukan di komputer server tempat lain lewat internet. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.